Di video kali ini gue akan membahas tips menggunakan fireball yang simple tapi cukup efektif, mulai dari target defense dan posisi warden biar fireballnya nggak nyasar. Langsung aja ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan bangunan pertahanan mana yang akan kalian hancurkan menggunakan fireball. Menurut gue, bangunan pertahanan yang punya value cukup tinggi untuk dihancurkan adalah Eagle Artillery dan Town Hall. Tapi kalau misalkan posisi Eagle atau TH-nya kurang ideal buat kalian target, kalian bisa targetin ke bangunan pertahanan yang posisinya lebih ideal lagi atau deket sama Eagle atau TH-nya. Karena fireball itu kan bisa menghancurkan beberapa bangunan sekaligus. Jadi kalau deket, efek fireballnya itu bisa kena ke TH atau Eagle. Soalnya gini, kalau misalkan gue nargetin ke arah Eagle-nya, itu kan gue perlu invis bangunan pertahanan yang ada di sekitar sini buat nganterin fireball gue ke arah Eagle. Jadi sepertinya kurang ideal buat gue nargetin ke arah Eagle karena spell gue terbatas juga gitu. Nanti gue invis, ternyata invisnya nggak cukup dan nggak sampai ke tujuan. Jadi gue bakal targetin fireball gue ke arah Inferno-nya. Gini, karena dengan gue nargetin ke arah Inferno, gue bisa dapet bangunan yang ada di area sini, termasuk Eagle itu sendiri. Nah, buat nganterin fireball ke arah Inferno, itu gue perlu invis bangunan pertahanan yang ada di sini. Jadi cukup 3 invis aja, gue udah bisa dapat untung yang banyak gitu. Terus kalau misalkan kalian nemu base yang sekiranya kurang memungkinkan buat kalian menghancurkan Eagle atau TH, opsi berikutnya kalian bisa hancurin Inferno Tower-nya. Tapi kalau misalkan masih kurang memungkinkan buat kalian menghancurkan Eagle, TH, atau Inferno, opsi yang paling terakhir itu kalian bisa hancurin X-Bow-nya. Menurut gue kurang worth it sih, tapi daripada nggak dapat value sama sekali, jadi ya opsi paling akhir itu ada X-Bow. Jadi prioritasnya Eagle atau TH, kalau nggak bisa baru ke Inferno. Nah kalau misalkan masih nggak bisa, baru ke X-Bow. Setelah target ditentukan, langkah selanjutnya adalah kalian bisa menurunkan hero kalian, yaitu Warden, di jalur yang lurus ke arah target. Jadi misalkan kayak gini, gue bisa turun Warden dari arah sini, atau dari arah sini, atau dari arah sini. Kan di jalur yang lurus gitu, yang bengkok cuman gambar gue doang ya. Oke, contohnya gue akan turun Warden dari arah sini. Terus nanti gue bakal tarik garis lurus kayak gini. Nah, di sini kita bikin konsep T ya. Tujuannya adalah untuk memudahkan kalian menentukan bangunan pertahanan mana yang harus kalian kasih invis, yaitu bangunan yang ada di dalam huruf T ini. Terus kalau udah berarti kita butuh 1, 2, 3, 4 sama ini. Karena bangunan X-Bow ini itu kan ada di dalam garis T ya, atau lebih depan 1 petak dari Inferno. Jadi kalian harus invis juga supaya fireball kalian itu nggak nyasar ke arah X-Bow-nya. Oke, lanjut. Jadi nanti gue bakal turunin Warden-nya dari arah sini, terus tarik garis lurus kayak gini, sama kayak di penjelasan, bikin huruf T, nanti invis di bagian sini sama ini. Oke, kalau udah ditentuin,
kalian bisa langsung eksekusi aja. Kita lihat aja langsung serangannya. Oh iya, sebelum kalian turunin Warden, kalian turunin dulu hero atau bukan hero sih, pasukan kecil kayak archer atau barbar atau minion di arah Warden kalian diturunkan di sini. Misal tujuannya adalah untuk memancing barangkali ada Tesla yang disimpan di situ, jadi fireball kalian itu nggak akan nyasar ke arah Tesla. Untuk menghancurkan Eagle buat fireball level 18 itu kalian butuh 2 gempa buat ngancurin Eagle. Sedangkan untuk PH sama sih, kalian perlu 2 gempa dan 1 panah ratu buat ngancurin TH. Buat komposisi pasukannya di sini gue bawa balon super. Nah, fireball sendiri sebenarnya bisa dikombinasiin dengan berbagai macam pasukan ya. Kayak misalkan fireball naga atau fireball witch dan lain-lain gitu. Nah, tapi di sini gue bawanya pakai balon super karena menurut gue lebih enak aja buat bantu Warden bersih-bersih bangunan pertahanan yang sekiranya bisa gue hancurkan gitu, biar gue bisa lebih hemat spell infuse. Nah, kalau udah buat pasukan balon tuh kalian turunin 2 balon super buat menghancurkan 1 pertahanan gitu. Nah, kalau udah kayak gini kalian tinggal nunggu hero bersih-bersih dan turunin pasukan pembersihan buat ngebantu supaya menghindari limit. Oke, di sini gue akan coba buat serang base ini dan gue targetin ke TH-nya sama seperti di penjelasan. Tarik garis dari arah sini, terus bikin huruf T, infuse di bagian sini. Oke, langsung aja gue kasih gempa dulu. Setelah itu gue mungkin akan menghancurkan beberapa bangunan supaya gue bisa lebih hemat invisible gitu. Oke, udah hancur, gue bakal langsung mainin infuse-nya. 1, 2, 3. Nah, oke, sip, mantap. Tinggal tunggu aja arah Ratu sama Wardennya ke mana. Oke, ke arah sini berarti gue potong di arah sini. Dibantu sama Barak mungkin biar lebih cepet. Raja dari sini. Terus gue turunin WB di sini. Nah, kalau udah kayak gini enak sih. Tinggal perhatiin aja hero kalian. Kira-kira perlu bantuan di sebelah mana gitu. Healer gue mati, banyak yang mati, tapi nggak apa-apa lah. Oke, langsung aja gue ulti. Terus turunin headhunter di sini. Wah, gue nggak perhatiin wardennya ya, tapi nggak apa-apa. Oke, ini turunin 2 balon super buat tiap pertahanan gitu, supaya lebih cepat lagi menghancurkan pertahanannya. Turunin lagi 2, terus turunin pasukan bersih-bersih. Banyak banget spell yang gak kepake sini. Mungkin gue bisa buang spell aja di sini. Oke, dan ya itu aja sih serangannya. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga penjelasan tadi bisa dimengerti dan benar-benar ngebantu kalian ya. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.